Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billah. Selamat sore sahabat-sahabat Aswaja Muda semuanya. Alhamdulillah setelah off selama bulan Ramadan kemarin kita bisa bertemu kembali untuk belajar dan mengkaji kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrati. Mumpung ini bulannya masih bulan Syawal, saya secara pribadi dan seluruh keluarga besar Aswaja Muda dengan segenap kerendahan hati, ketulusan dan keikhlasan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah minal aidina wal faizin wal maqbulina wal maghfurin. Mohon maaf lahir dan batin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Semoga setelah melewati satu bulan Ramadan, kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang lebih berkualitas dalam iman dan ibadah. Amin. Tema kita pada sore hari ini sepertinya kurang sinkron dengan bulan Syawal yang identik dengan memaafkan, karena tema kita sore hari ini adalah perceraian. Bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang dalam proses perceraian atau mungkin rumah tangganya sedang dalam masalah, semoga di bulan Syawal ini lebih diluaskan pintu maafnya, dibukakan hatinya, dijernihkan pikirannya, dan semoga diberikan solusi-solusi dan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai ngaji, kita tawasul dulu kepada Kanjeng Nabi, para tabi'in dan guru-guru kita semua, para ulama-ulama. Semoga kita mendapatkan kemudahan dan barokah dalam mencari ilmu. Wiridallahu li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul Islam fit thalaq. Adab Islam dalam perceraian. Seperti dalam ungkapan, setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Begitu juga pernikahan. Setiap pernikahan pasti akan mengalami yang namanya perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup. Cerai mati itu artinya salah satu baik suami maupun istri meninggal dunia, namanya cerai mati. Kalau cerai hidup, dua-duanya masih hidup namun mungkin ada masalah dalam rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan sehingga berujung pada perceraian. Apapun itu, yang pasti dalam Islam sudah ada aturannya, sudah ada rel-relnya tentang semua aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan. Tinggal kita mau mengikutinya atau tidak. Walaupun namanya perceraian, tapi kalau kita laksanakan, kita lakukan sesuai dengan aturan-aturan dan ajaran yang sudah digariskan Allah dan Rasulnya, maka insya Allah tidak akan menimbulkan dampak yang besar. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu ghairul masyru' huwa alladhi yahdamul usri wa yudha'ifu wahdatal ummati. Perceraian yang tidak mengikuti aturan atau tidak mengikuti rel-rel syariat-syariat dalam agama Islam, maka akan menyebabkan runtuhnya sebuah rumah tangga. Orang itu kalau bercerai pasti rasanya seperti pertengkaran yang tidak selesai sampai lama. Walaupun sudah bercerai tapi sakitnya, dendamnya itu masih terus saja dirasakan. Wa yudha'ifu wahdatal ummah. Perceraian itu bisa memutuskan tali silaturahim. Karena benci, karena sakit hati dengan pasangannya, sudah tidak mau berhubungan lagi, tidak mau berhubungan, tidak mau bertemu lagi dengan saudara-saudaranya, dengan keluarganya misalnya. Wayu hirus sudur, memanaskan hati, pasti mangkel, pasti benci, merasa paling disakiti, merasa paling benar, saya yang benar, dia yang salah.
Wa yuhtikus sutur, saling membuka aib. Nah, kalau orang bercerai itu nanti yang suami menceritakan kejelekan mantan istrinya di sana, begitu juga sebaliknya. Aku itu bercerai karena istriku begini, aku bercerai karena suamiku begini, itu salahnya dia suka begini, dia nggak bisa begini dan lain sebagainya. Saling membuka aib. Wa wa asyadul adrar fi mujtami'il hayat wa abghadul halali ilallah. Padahal yang seperti itu tadi itu adalah hal-hal buruk yang tidak disukai oleh Allah. Dan seperti yang kita tahu bahwa dalam fikih itu ada beberapa hukum bercerai. Bercerai itu bisa ada kalanya menjadi wajib, bisa juga sunnah. Ada kalanya cerai itu menjadi makruh, bisa jadi cerai itu hukumnya haram. Cerai menjadi wajib kalau memang dalam sebuah rumah tangga sudah tidak ada kemaslahatan, tidak ada kebaikan antara suami dan istri, sudah tidak ada hubungan yang harmonis lagi. Misalnya suaminya suka memukul, apa KDRT, atau mungkin suaminya pergi lama bertahun-tahun tidak pernah memberikan nafkah. Nah, maka yang seperti ini perceraian hukumnya menjadi wajib. Nah, bisa juga cerai ini hukumnya sunnah. Seperti semisal suami ini sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Atau bisa jadi masing-masing ini suka selingkuh, suka gandeng sana, gandeng sini. Atau mungkin istrinya ini tidak bisa mengelola keuangan. Harta suaminya dihabiskan semuanya, bekerja sekeras apapun dia tetap kurang saja karena menuruti gaya hidup. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini maka bercerai itu dianjurkan atau sunnah hukumnya. Sedangkan bercerai itu bisa jadi makruh kalau memang tidak ada penyebab yang syar'i atau penyebab yang prinsip dalam rumah tangga. Misalnya masing-masing sudah merasa bosan dengan pasangannya, ya. Sudah terlalu lama bosan, monoton kok hanya begini-begini saja, atau mungkin istrinya atau suaminya, pasangannya ini sebenarnya baik, solihah, tapi misal cerewet, saya nggak suka, masaknya nggak enak, atau mungkin suaminya kalau bikin kopi gulanya toplesnya nggak pernah ditutup, jadinya banyak semut. Nah, masalah-masalah kecil seperti ini bisa saja menjadi penyebab sebuah perceraian. Karena sekecil apapun masalah, kalau mau kita jadikan alasan untuk bercerai tetap bisa jadi. Tinggal bagaimana pasangan itu menyikapi masalah yang dihadapi dalam rumah tangga. Nah, inilah yang disebut dalam hadis cerai yang dibenci oleh Allah, yaitu perceraian yang tidak ada alasan-alasan syar'i atau alasan-alasan yang prinsip. Dalam Al-Quran Allah sudah berfirman, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika kalian merasa benci, merasa bosan dengan pasanganmu, di sini khitabnya fa in karihtumuhunna, mengarahnya kepada perempuan, tapi ini sebenarnya kalau dalam dunia nyata sepertinya bisa juga dibalik. Jika seorang perempuan sudah merasa bosan atau merasa benci dengan suaminya, masing-masing pasangan sudah merasa bosan atau tidak suka dengan beberapa sikap pasangannya, nggak sreg, ada sikap pasangannya yang dianggap tidak baik dan sebagainya, maka bersabarlah. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Siapa tahu keburukan yang kalian anggap tidak baik itu adalah sebuah kebaikan yang diberikan oleh Allah untuk kamu, karena kita tidak pernah tahu, ya. Terkadang apa yang kita anggap sebuah keburukan, itu bisa menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik. Punya istri cerewet
bisa menjadikan kita lebih sabar misalnya gitu. Punya suami yang suka selingkuh misalnya, bisa lebih mendekatkan kita kepada Allah. Jadi sering berdoa, jadi sering minta petunjuk sama Allah. Siapa tahu dengan mempunyai pasangan yang kita anggap kurang baik, itu adalah jalan bagi anak turun kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Kita tidak pernah tahu rahasia apa yang diberikan oleh Allah, kebaikan apa yang diberikan oleh Allah di balik kemalangan yang kita terima. Nah, maka dari itu jangan merasa menjadi orang yang paling tidak beruntung hanya karena satu hal yang kita anggap tidak baik. Karena kita tidak tahu apa di balik semua itu. Kita yakin bahwa setiap sesuatu yang jelek yang diberikan oleh Allah, pasti Allah akan mengiringinya dan membalasnya dengan sesuatu yang baik. Saya ingat sekali satu cerita di kitab buku Tulijen kalau tidak salah waktu itu ya. Ada seorang alim yang mempunyai istrinya ini galak, teman-teman, cerewet. Seorang alim ini pekerjaannya hanya mencari kayu bakar. Nah, setiap pulang pasti diomeli karena hasilnya sedikit, karena tidak cukup, tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan lain sebagainya lah. Kemudian suatu hari ada temannya yang datang mengunjungi seorang alim ini gitu. Dia ketemu istrinya itu marah-marah, sana cari, temanmu itu ada di hutan dan lain sebagainya. Dia mencari temannya di hutan, temannya itu si alim ini tadi ya, itu sedang berjalan bersama seekor harimau. Kayunya ini diletakkan di atas punggung harimau. Dia sebenarnya heran sekali, kok bisa, padahal kita tahu harimau itu hewan yang galak, hewan yang buas, kok dia tidak dimakan. Dia sebenarnya heran, cuman dia tidak bertanya waktu itu. Nah, begitu terus selalu. Setiap hari dia mencari kayu bakarnya dibawakan oleh harimau. Kemudian suatu hari, sudah beberapa tahun kemudian, temannya ini mengunjungi lagi. Yang membukakan pintu wanita lain. Dia lebih sabar, dia lebih lembut, dia menjawab dengan lembut, panjenengan tunggu di sini, nanti sebentar lagi suami saya juga pulang. Ya, benar juga, si alim ini datang sambil membawa kayu bakar di punggungnya. Nah, setelah istirahat, kayu bakarnya ditaruh, istirahat, kemudian dengan terheran-heran dia bertanya, loh, biasanya yang membawakan kayumu itu harimau, mana harimaunya? Nah, kemudian dijawab, dulu Allah itu memberikan aku istri yang galak, istri yang cerewet, tapi Allah memberikan aku kelebihan, aku bisa menaklukkan harimau. Tapi kemudian dia meninggal, Allah menggantikan aku, memberiku seorang istri yang lembut, yang baik, yang solihah, tetapi harimau itu pergi meninggalkanku. Artinya bahwa setiap sesuatu yang kita anggap buruk itu belum tentu buruk bagi kita, karena Allah pasti akan memberikan, akan mengiringi kebaikan dan keberuntungan dalam setiap segala sesuatu yang kita anggap buruk tersebut. Nah, jadi kembali ke ayat yang tadi, ketika kita merasa bosan, merasa tidak suka dengan sifat, atau kita merasa ada yang buruk dari pasangan kita, bersabarlah. Nah, faida hasaz zauj bisu'i khuluqil mar'ati wal karahiyati la isyratiha falyadkur khidmataha li baitihi wa riayataha li atfalihi. Ya, kalau di sini musannif mengatakan jika seorang suami atau seorang istri merasa tidak suka, merasa benci dengan akhlak atau kelakuan pasangannya, maka ingatlah kebaikannya. Bagaimana istrimu ini berkhidmat atau melayanimu, bagaimana istrimu ini merawat, dia hamil, melahirkan anakmu, merawatnya, bagaimana istrimu ini meluangkan waktu untuk mencuci bajumu misalnya, menyetrika, memasak. Diingat-ingat semua kebaikannya agar
yang tampak itu tidak hanya keburukannya, tapi kita juga ingat bahwa keburukannya itu tertutupi oleh kebaikan-kebaikannya yang tentu lebih banyak dari satu kejelekan yang mungkin kita lihat. Sama saja istri juga begitu. Kalau merasa suaminya kurang baik, tenangkan dulu hatinya, pikirkan dulu, ingat-ingat kebaikan-kebaikan suami, ingat-ingat kebaikan istri, bagaimana dahulu, bagaimana niat kita dalam berumah tangga, agar hati lebih tenang dan insya Allah cerai ini akan bisa dihindari. Kalaupun cara ini, ngaten nggih, kalaupun sudah diusahakan ternyata tetap hati ini tetap pengen bercerai, ngaten, tetap tidak suka, tetap galau, maka kita kembali kepada Al-Quran. Ada langkah-langkah ketika menghadapi masalah dalam rumah tangga. Yang pertama, fa'iduhunna, nasihati. Kalau tidak suka dengan nopo, salah satu sifat pasangan, nasihati, komunikasikan, diskusikan. Apa yang kamu tidak suka, aku tidak suka kalau sampean niku pulangnya malam-malam misalnya, pulang terlalu malam, saya tidak suka. Bicarakan, masakanmu ini tidak enak, kurang asin, kamu belajar masak lagi atau bagaimana, atau aku aja yang masak, bagaimana lah. Komunikasikan dengan baik, katakanlah apa yang disukai, apa yang dikeluhkan, karena tidak semua orang itu bisa membaca pikiran kita. Lek mek dibatin dok, emangnya ini rumah tangga aliran kebatinan gitu. Nah, jadi komunikasikan, ungkapkan apa yang disukai dan apa yang tidak sukai, apa yang dimau dari pasangan, komunikasikan dengan baik. Kalau memang ini sudah tidak bisa, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu wahjuruhunna fil madji'i. Jangan ditemani tidur, atau kalau bahasa sekarang pisah ranjang. Nah, jangan tidur berdua dulu. Kalau tidak ketemu, diangen-angen, diingat-ingat lagi seperti yang tadi kita diingat-ingat lagi kebaikannya dalam kesendirian, direnungkan. Siapa tahu nanti 2-3 hari tidak ketemu, kangen, bisa kembali lagi. Nah, cara kedua, cara ketiga mungkin tidak mempan, bisa jadi cara yang ketiga, yaitu wadribuhunna, dipukul. Tentu memukulnya harus hati-hati, tidak boleh kena wajah, tidak boleh yang membahayakan jiwa, ngoten nggih. Intinya memukul ini hanya untuk peringatan saja. Kalau sudah dikomunikasikan, sudah diangen-angen, sudah diingatkan, ternyata tidak ada jalan keluar, maka yang terakhir adalah fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ayyurida islaha yuwafiqillah bainahuma. Kita pertemukan, kita duduk bersama, keluarga laki-laki, keluarga sang istri, dan keluarga suami duduk bersama, dikomunikasikan, dibicarakan bahwa antara kita berdua sudah tidak ada kecocokan lagi. Kita sudah tidak bisa bersama lagi, sehingga kalaupun terjadi perceraian, tidak akan timbul kesalahpahaman dalam keluarga besar suami maupun keluarga besar istri. Walaupun ayah ibunya sudah tidak bersama, tetapi anak-anaknya ini tidak akan kehilangan kasih sayang dari keduanya. Nah, kita kembali ke tema, cerai itu jawaban atau pilihan. Nah, setelah uraian tadi, maka cerai ini bisa jadi sebuah jawaban kalau memang rumah tangga ini tidak bisa dipertahankan lagi, kalau memang kebersamaan ini tidak ada kebaikan, tidak ada kemaslahatan, jika memang tetap bersama akan membahayakan masing-masing jiwa atau salah satu jiwa pasangan, maka cerai adalah merupakan jawaban. Tetapi cerai juga bisa menjadi pilihan kalau memang rumah tangga ini masih bisa dikomunikasikan, diusahakan, dikomunikasikan, masing-masing pasangan saling introspeksi dan mau memperbaiki diri, maka insya Allah ini adalah yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya cukup sekian yang dapat
kita pelajari pada sore hari ini, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.